Assalamualaikum Sobat Konspi, gimana kabarnya? Kita mungkin sudah mendengar tentang lembaga penelitian bernama CERN, sebuah organisasi yang fokus pada penelitian nuklir di Eropa dan berlokasi di Jenewa, Swiss. Untuk kemudahan, mari kita sebut saja CERN, yang merupakan singkatan dari Center European Research Nuclear. Lembaga ini memiliki akselerator partikel yang paling canggih dan modern, yaitu Large Hadron Collider. Berdiri sejak tahun 1954, CERN kini didukung oleh 21 negara di Eropa sebagai pendana. Alat canggih ini membentang sepanjang 27 km dan terletak di bawah tanah sejauh 127 meter. Banyak teori konspirasi beredar di sekitar CERN. Sebagian orang percaya bahwa mereka tengah melakukan eksperimen untuk menciptakan lubang hitam, membangun gerbang kosmik, merancang mesin waktu, menciptakan alat teleportasi, serta berusaha menciptakan Big Bang yang dapat menelan seluruh bumi. Secara keseluruhan, CERN berisi ribuan fisikawan dan insinyur yang menjelajah struktur fundamental alam semesta. Mereka memanfaatkan alat ilmiah terbesar dan paling rumit untuk mendalami unsur dasar dari materi atau partikel elementer. Partikel-partikel ini dirancang untuk bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan mendekati cahaya. Proses ini memberikan fisikawan wawasan mengenai interaksi partikel dan pemahaman tentang hukum-hukum dasar alam. Dengan menggunakan LHC, mereka menyelidiki bagaimana asal mula alam semesta terwujud dan mempelajari partikel dengan lebih mendalam, termasuk pencarian partikel yang dijuluki sebagai partikel Tuhan untuk mengungkap dimensi lain dalam upaya penelusuran. Partikel Tuhan dengan memanfaatkan mesin LHC atau Large Hadron Collider yang diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan dalam fisika kuantum. LHC adalah perangkat akselerator partikel yang meningkatkan energi subatomik dengan cara yang sangat terstruktur dan terencana sehingga para ilmuwan bisa memeriksa interaksi yang terjadi. Dalam hal ini, akselerator ini merupakan yang terbesar di dunia, mengedarkan terowongan melingkar dengan panjang sekitar 27 km. Huruf H merujuk pada hadron, istilah umum untuk partikel komposit seperti proton, yang tersusun dari partikel lebih kecil yang dikenal sebagai quark. Istilah collider digunakan karena mesin ini mempercepat dua aliran partikel secara berlawanan, dan semua aktivitas berlangsung saat dua aliran tersebut bertabrakan. LHC resmi beroperasi sejak tahun 2009. Tetapi sejarahnya dimulai jauh sebelumnya dengan pembangunan yang dimulai tahun 1955 berdasarkan rekomendasi dari Dewan Eropa untuk penelitian nuklir. Bayangkan, lebih dari 4 dekade dihabiskan untuk membangun kompleks ini hingga saat ini, yang telah menghasilkan berbagai penemuan luar biasa termasuk neutrino lemah, boson W dan Z, serta puluhan teknologi dalam pengolahan data, pengendalian cuaca, dan banyak lagi. Penemuan terkini diumumkan pada tanggal 5 Juli 2022 yang lalu, di mana 3 partikel subatomik yang belum pernah terdeteksi sebelumnya berhasil diidentifikasi. Partikel subatomik ini ditemukan melalui pencarian untuk komponen dasar yang membangun alam semesta, termasuk partikel Higgs boson yang beserta medan energi terkaitnya, yang dianggap krusial bagi pembentukan alam semesta pasca Big Bang. 13,7 miliar tahun lalu, partikel Higgs boson masih dalam tahap spekulasi sebagai bagian dari model standar fisika partikel. Keberadaan partikel ini dipandang sebagai solusi untuk beberapa ketidaksesuaian yang ada dalam model tersebut. Dikenal sebagai partikel Tuhan, Higgs boson kini telah ditemukan dengan adanya pasangan pertama tetrakuat dan jenis juventakuat, membawa total hadron yang teridentifikasi di LHC menjadi 3. Hadron dalam fisika partikel merupakan entitas yang terdiri dari beberapa quark yang saling terikat oleh gaya yang sangat kuat. Penemuan ini akan membantu para fisikawan dalam memahami bagaimana quark berkumpul membentuk partikel komposit seperti proton dan neutron, yang menjadi penyusun inti atom. Hal ini terjadi melalui kombinasi quark yang merupakan partikel elemental yang sering bergabung dalam kelompok 2 hingga 3 untuk membentuk hadron. Kadang-kadang, partikel ini dapat bergabung lebih banyak untuk membentuk tetrakuat dan pentakua, yang masing-masing adalah partikel yang terdiri dari 4 dan 5 quark. Penelitian ini diyakini dapat membuka dimensi baru dari alam semesta yang sulit diakses. Selain LHC, ada fasilitas lain yang juga melakukan penelitian, seperti proton synchrotron Saint yang menghubungkan fisika partikel dengan ilmu iklim. Eksperimen ini dikenal dengan nama CLOUD, singkatan dari Cosmic Loving Outdoor Droplet, yang didasarkan pada teori bahwa sinar kosmik berkontribusi dalam pembentukan awan dengan menyebarkan tetesan air kecil di atmosfer bumi. Penelitian ini berpotensi memungkinkan manusia di masa depan untuk melakukan modifikasi terhadap cuaca sesuai kebutuhan. Mungkin saja penelitian dan temuan di laboratorium Saint terlihat terlalu aneh dan sulit dipahami. Namun, adakah penemuan lain yang lebih dekat dengan kita yang dilakukan oleh ilmuwan lain? Jika kalian mengakses internet saat ini,
Maka berterima kasihlah kepada Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan asal Inggris yang menciptakan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 saat ia mengerjakan desain web awal untuk memenuhi permintaan pengadaan informasi secara otomatis di kalangan peneliti di universitas dan institut di seluruh dunia. Situs web pertama yang dirancang dan ada di dunia ini didedikasikan untuk proyek web itu sendiri dan berada di komputer milik Berners-Lee pada 30 April 1993. Dia senang meletakkan perangkat lunak web atau WWW ke dalam domain publik, lalu merilisnya dengan lisensi terbuka sehingga cepat menyebar dan diadopsi di berbagai belahan dunia. Langkah ini memungkinkan web untuk berkembang dengan cepat dan kalian bisa menikmati apa yang dikenal sebagai internet selama ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang berpikir bahwa eksperimen ini bisa berpotensi berbahaya bagi masyarakat, terutama karena ambisi ilmuwan untuk menciptakan lubang hitam demi memahami asal mula alam semesta. Namun, para ilmuwan di CERN menegaskan bahwa lubang hitam yang dihasilkan tidak berbahaya dan berbeda dari yang ada di kosmos. Lubang hitam terbentuk di ruang angkasa ketika bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita runtuh di akhir siklus hidupnya, memusatkan sejumlah besar materi dalam ruang yang sangat kecil, sehingga menciptakan gravitasi yang luar biasa kuat. Bahkan cahaya tidak mampu melarikan diri dari lubang hitam. Dengan spekulasi mengenai lubang hitam, terdapat diskusi mengenai partikel yang dihasilkan melalui tumpukan pasangan proton. Ada konsep mengenai lubang hitam yang sangat kecil atau kuantum, tetapi para ilmuwan belum memiliki kepastian akan keberadaan lubang hitam kuantum ini. Seperti yang kita ketahui, bumi tetap terlindungi dari bombardir alam yang terjadi akibat sinar kosmik sepanjang waktu, yang menciptakan tabrakan ini tidak menimbulkan ancaman bagi planet kita, kata mereka. Apa yang terjadi jika tabrakan tersebut menciptakan sebuah lubang hitam? Pembuatan lubang hitam kuantum di LHC akan mengejutkan, tetapi pada saat yang sama, akan sangat menarik. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi para fisikawan untuk menggali lebih dalam tentang kekuatan alam yang paling kompleks, yakni gravitasi. Penemuan lubang hitam di LHC akan membuktikan teori yang mengatakan bahwa alam semesta kita terdiri dari lebih dari sekadar 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, melainkan ada dimensi tambahan yang lain. Ini akan menjadi penemuan filosofis yang cukup luar biasa. Dengan cara yang serupa, teori relativitas dan mekanika kuantum telah mengubah pola pikir kita. Penemuan adanya dimensi tambahan akan menjadi langkah baru yang signifikan dalam cara kita memahami alam semesta. Banyak orang akan berspekulasi tentang bagaimana dimensi tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk perjalanan melalui ruang dan waktu, atau sebagai sumber energi bersih, serta berbagai kemungkinan lainnya. Tampaknya dalam waktu dekat, akan ada banyak penemuan ilmiah yang akan dipublikasikan. Para ilmuwan mulai melakukan siaran langsung secara rutin untuk menunjukkan hasil temuan mereka. Kita akan menantikan apakah kita dapat memastikan keberadaan makhluk penjelajah waktu dan realitas alternatif. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk konten menarik lainnya.